Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Mobi Agustian, NIM 1806700, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gigi lepas, terus mimisan, dan yang terakhir asma. Yang pertama, gigi lepas. Gigi lepas bisa dialami oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Gigi yang lepas dapat menyebabkan Anda sulit. Bila gigi yang lepas di depan Anda juga mungkin akan menjadi tidak percaya diri saat bicara atau tersenyum. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menjaga kesehatan gigi untuk mencegah gigi lepas. Penyebab gigi lepas yaitu penyakit pada gusi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gigi lepas. Penyebab lain gigi lepas antara lain cedera saat berolahraga, kecelakaan kendaraan bermotor, pukulan pada gigi saat berkelahi, menggigit makanan yang keras, atau terjatuh dan membentur gigi. Ada juga penanganan gigi lepas. Yang pertama itu tangani gigi bagian atas mahkota saja. Yang kedua, jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Ini bisa merusak akar pada gigi. Yang ketiga, bilas gigi Anda dalam semangkuk air, jangan di bawah air mengalir. Dan yang keempat, letakkan gigi dalam wadah dan larutan dalam susu. Yang kelima, pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera atau yang lepas. Yang kedua yaitu mimisan. Mimisan atau epistaksis adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Meski terlihat menyeramkan, mimisan bukanlah kondisi yang berbahaya. Hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Meski begitu, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak usia 3-10 tahun atau lansia, wanita hamil, penderita kelainan darah, dan orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Penyebab mimisan paling umum adalah kondisi udara yang kering dan kebiasaan mengorek hidung. Kedua hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung pecah, sehingga terjadi pendarahan. Selain kedua penyebab di atas, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mimisan. Faktor risiko tersebut yaitu membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok baik akibat faktor keturunan atau cedera, penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot secara berlebihan, infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya flu. Ketika seseorang mengalami mimisan, darah dapat keluar dari pembuluh darah di bagian depan hidung atau bagian belakang hidung. Mimisan yang berasal dari pembuluh darah bagian belakang dapat disebabkan oleh hal-hal yang serius, yaitu meliputi paparan bahan kimia yang menyebabkan iritasi pada hidung, misalnya amonia, atau masuknya benda asing, benturan keras di kepala, atau cedera yang menyebabkan hidung patah. Ada juga tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung. Dampak dari operasi hidung: hipertensi, penyakit aterosklerosis, beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan pembekuan darah seperti hemofilia atau penyebab von Willebrand, atau menggunakan obat-obat pengencer darah seperti warfarin, heparin, atau aspirin. Penanganan atau pertolongan mimisan: yang pertama, tenangkan korban. Yang kedua, dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung, bungkukkan badannya ke depan, beri dia instruksi agar bernapas dari mulut, tekan pangkal hidung selama 5 atau 10 menit, bersihkan darah di bagian luar hidung, setelah terhenti bersihkan lubang hidung dengan air. Pertolongan mimisan juga bisa dilakukan seperti ini: jangan diposisikan korban tidur telentang dan jangan mengadahkan wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Bisa juga menggosok atau menggoyang hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini membuat mimisan muncul. Pencegahannya: yang pertama itu jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Apabila mimisan ini berlanjut, segera bawa ke rumah sakit.
Yang ketiga, asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak napas atau sulit bernapas. Faktor dari asma ini yaitu dengan adanya bakteri yang berasal dari debu dapat menjadi pemicu utama faktor resiko dari asma. Bakteri tersebut bernama endokrin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur yang dapat menimbulkan gejala asma. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Namun hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif karenanya saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otot saluran pernapasan. Produksi dahak meningkat sehingga membuat kesulitan bernapas. Pada masa kanak-kanak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat masuk usia remaja. Gejala asma yang tergolong mencegah atau berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga cara penanganan gejala asma atau juga tanda gejalanya yaitu suka menarik napas, terdengar suara napas tambahan, otot bantu napas terlihat menonjol, terjadinya perubahan warna kulit, merah, pucat, kebiruan, atau sianosis, kesadaran menurun gelisah. Penanganan asma yang pertama itu tenangkan korban, dan yang kedua bawa ke tempat tenang atau sejuk. Yang ketiga posisi sesuai keinginan korban, bantu korban untuk meningkatkan obatnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang penanganan gigi lepas, mimisan, dan juga asma. Terima kasih.